Pemberitaan tentang Lesti dan Rizky Bilar tidak henti-henti. Baru-baru ini ada sebuah berita berkenaan Rizky Bilar yang katanya memiliki kebiasaan baru setelah memiliki buah hati Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Kebiasaan ini dalam sebuah berita diceritakan merupakan kebiasaan yang baik. Yang tadinya selalu nongkrong bersama dengan kawan-kawan, Rizky Bilar kini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu menemani sang istri dan merawat sang buah hati. Lalu bagaimana sudut pandang Islam mengenai hal tersebut? Mari kita simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hidayah dari buah hati sang anak. Nah, pada kesempatan kali ini saya membawakan sebuah judul berkaitan dengan Rizky Bilar yang diberitakan bahwa ada kebiasaan baru yang dimiliki oleh Rizky Bilar selepas ia dan istrinya yaitu Lesti Kejora memiliki buah hati yaitu Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Di mana kehadiran Abang L ini merubah kebiasaan Rizky Bilar yang katanya yang tadinya biasanya selalu nongkrong bareng teman-teman, tetapi sekarang selalu di rumah menemani sang istri bersama anak tercinta. Tentu ini merupakan suatu hal yang sangat baik, karena kehadiran sang anak ini menjadi hidayah, menjadi taufik untuk sang ayah untuk selalu berbuat hal yang lebih baik. Tentu bersilaturahmi bersama dengan teman-teman, nongkrong seperti itu mungkin ada hal positifnya ya. Tetapi di sisi lain, karena sekarang berbeda tempat, berbeda keadaan, berbeda waktu, maka kebiasaan itu harus sedikit ditinggalkan dan mulai beralih pada hal yang lebih baik lagi. Ini adalah salah satu dari hidayah yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Biasanya memang sifat orang tua itu akan berubah setelah memiliki buah hatinya. Entah perubahannya itu adalah dari sikap yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Dan memang hal ini sudah ada dalam kisah terdahulu, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam juga seperti itu, di mana setelah ia mendapatkan buah hati ia sangat bahagia dan perubahan pun terjadi pada diri Nabi Ibrahim. Dan ini juga mungkin yang dirasakan oleh semua orang yang telah memiliki buah hati ya. Tetapi sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus dilakukan oleh sang ayah ketika mendapatkan buah hati. Yang pertama tadi betul melakukan perubahan dari tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Yang kedua adalah senantiasa mendoakan sang anak untuk bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, yang berbakti pada orang tua, yang taat akan agama. Makanya selalu ketika sudah 7 hari kelahiran itu selalu diadakan yang namanya marhabaan. Itu adalah sebagai bentuk syukuran sekaligus adalah doa yang dipanjatkan terkhusus untuk sang anak ya. Di mana anak ini didoakan agar menjadi anak yang soleh, anak yang baik, berbakti pada orang tuanya, panjang umurnya, jumlah rezekinya dan yang lainnya. Pokoknya hal-hal yang baik itu harus didoakan untuk sang anak. Jadi sang ayah itu harus mendoakan selalu anaknya untuk bisa menjadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua dan taat akan agama. Selanjutnya juga sang ibu ini ya, sang ibu harus benar-benar totalitas memberikan kualitas yang terbaik untuk sang anak. Di mana segala hal yang sifatnya dibutuhkan oleh anak maka harus diberikan secara totalitas. Hal ini juga yang dilakukan oleh ibunda dari Nabi Ismail. Ya, istri dari Nabi Ibrahim ini ketika Allah perintahkan untuk dipisah, lalu sang ibu dari Nabi Ismail ini
berpisah dengan Nabi Ibrahim. Pada saat itu Nabi Ismail sedang ada dalam kehausan, maka sebagai naluri sang ibu, naluri yang begitu mencintai sang anaknya, akhirnya betul-betul ia mencari air untuk sang bayi. Ia berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai beberapa kali balikan. Dari Bukit Sofa ke Marwah hingga 7 kali seperti itu. Kembali lagi ke Bukit Sofa, ke Marwah lagi, ke Marwah, ke Sofa lagi, ke Sofa, ke Marwah lagi. Nah seperti itulah hingga 7 kali. Dimana kalau kita berpikir secara akal, ya udah ada. Bulak-balik terus gak ada akhir. Ngapain kau bulak-balik terus? Nah ini karena dilakukan karena memang ibunda dari Nabi Ismail itu ingin memberikan hal yang totalitas. Ia terus lakukan bolak-balik walaupun ia sudah mengetahui di Bukit Sofa tidak ada air, di Bukit Marwah pun tidak ada air, tetapi ia tetap berusaha dan berkeyakinan pasti kok ada air, aku akan terus bolak-balik dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah berharap air itu akan ada. Dan akhirnya Allah pun memberikan hal yang sangat luar biasa, di mana ada sumber air Zam-Zam yang ditemukan oleh ibunda dari Nabi Ismail ini, dan hingga saat ini sumber air Zam-Zam ini tidak habis. Artinya apa yang dilakukan oleh ibunda dari Nabi Ismail ini adalah sebagai totalitas untuk mengurus bayinya, seperti itu. Dan itu juga harus dilakukan oleh setiap ibunda. Dan mungkin seperti itu juga Lesti memperlakukan Abang L, Muhammad Lesti Al-Fatih Bilar ini dengan sangat baik, memberikan ASI, memberikan istilahnya kasih sayangnya itu sangat full kepada sang bayinya. Selanjutnya juga untuk orang tua kita harus memprioritaskan ya hal-hal yang sangat penting untuk sang anak, terutama dalam bidang keagamaan. Makanya ada istilahnya itu harus ada ajaran yang bersifat keagamaan. Entah bayinya itu selalu didengarkan sholawat, selalu didengarkan dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Karena hal itulah yang akan teresap oleh sang anak. Ketika masih kecil terus diberikan hal-hal yang positif, didengarkan ayat lantunan ayat suci Al-Quran, didengarkan sholawat, maka itu akan menjadi memori yang terekam nanti hingga nanti dewasa. Nanti anaknya itu akan suka dengan Al-Quran, akan suka dengan sholawat. Akan tapi kalau misalkan anaknya ini malah diajarkan dengan hal-hal yang negatif, didengarkan hal yang negatif, maka negatif juga nanti di masa depannya. Nah itu kita sebagai orang tua harus betul-betul memperhatikan hal tersebut. Oke, itu sahabat netizen yang budiman yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan tentunya juga kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang baru memiliki bayi momongan. Kita semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan perlindungannya, dan kita senantiasa dalam keberkahan. Dan jangan lupa juga untuk sahabat agar senantiasa mendukung channel ini untuk menyebarkan hal-hal yang baik, selalu memberikan hal yang positif dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Itulah sahabat yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.